Halo, apa kabar teman-teman kawan curhat di Milioner TV kali ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat yang lagi sakit, gua doain semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman? Harinya menyenangkan atau ada cerita apa? Mungkin lagi ada masalah. Terus teman-teman hari ini udah pada ngopi belum? Gue cerita untuk di episode kali ini sambil ngopi santai ya. Buat teman-teman ngopi lur. Ya, terima kasih banyak gue ucapin buat teman-teman yang masih setia bersama kami di Milioner TV untuk mendengarkan cerita-cerita dari kawan curhat. Dan buat teman-teman yang baru aja kenal dan masuk di channel ini, monggo bisa berbagi. Aduh, sorry ini para pendengar. Bisa berbagi kisah hidupnya dan kita bisa berinteraksi secara langsung loh, dengan cara bisa kirim email, DM di Instagram gua, inbox di Facebook gua, atau bahkan japri di nomor WA yang gua cantumin di kolom deskripsi ya. Siapa tahu kita bisa meringankan beban kawan-kawan kita, walaupun mungkin solusi ya relatif lah ya, karena kita nggak bisa menyenangkan setiap orang loh. Jadi kadang mungkin bisa cocok, bisa enggak. Yang pasti minimal kalau teman-teman sudah curhat dan curhatnya dijamin rahasia, kerahasiaannya, insya Allah aman. Kalau udah curhat, bebannya diharapkan bisa berkurang atau bahkan bisa hilang. Untuk di episode kali ini, gue punya cerita dan ternyata relate banget sama kejadian akhir-akhir ini ya. Yaitu gue pernah nongkrong, lagi ngopi-ngopi sama anak-anak di tongkrongan gue. Lalu teman-teman bilang gini, "Mas, ada informasi A1 nih." "Apaan? Mau gibah lagi lu ya?" Gue bilang. "Kan ya, ini valid. Maksudnya lu tahu dia?" "Iya tahu, kan dia teman-teman kita juga." "Iya, dia udahan sama bininya." Ya Allah, gue di situ miris ya ngelihatnya. Hubungan pernikahan temen yang gue kenal, gue dapet informasi terbaru, mereka harus bercerai, mereka harus bubaran. Dan gue sebagai temen yang tahu perjuangan mereka dulunya sampai mereka bisa menikah, ya gue kaget. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Pelajarannya sih buat gue ya, dan buat kita juga nih semua, teman-teman pendengar kawan curhat. Semoga amit-amit hal tersebut tidak datang kepada kita ya. Semoga kita yang sedang menjalankan rumah tangga bisa dalam kondisi atau dalam posisi yang baik-baik saja, gue doain ya. Dan buat teman-teman juga yang lagi dalam proses mungkin untuk memilih berpisah dengan pasangannya, ya gue harap bisa mendengarkan insight-insight dari gue ya. Dan buat teman-teman juga yang akan melaksanakan jenjang pernikahan, gue harapkan juga bisa mendengar ini ya. Jadi ini banyak insight-nya.
bisa untuk kita yang sedang menjalankan rumah tangga, bisa untuk yang akan menjalankan prosesi pernikahan atau akan berumah tangga, dan yang akan melakukan atau mengambil posisi untuk bercerai. Sebelumnya gue minta maaf dulu, gue di sini nggak bermaksud untuk menggurui ya. Gue hanya akan mengeluarkan unek-unek gue, keluh kesah gue tentang ya perpisahan. Jadi kayak gimana? Kita mulai aja. Gua pernah baca data ya, bahwa tingkat perceraian di Indonesia ini semenjak Covid di tahun 2020 kesini semakin meningkat loh kawan. Malah banyak data menunjukkan sangat detail hingga ke tingkat provinsi. Iya, tapi teman-teman tinggal googling aja lah ya, sekarang udah banyak. Gue nggak enak juga nyebutin nama provinsinya. Yang pasti kalau gue ngaca berdasarkan data tersebut, faktanya adalah ini gue mau cerita di sekeliling gue ya, teman-teman deket gue, teman-teman sekolah, di grup WhatsApp, di tongkrongan, di tempat kerja, atau bahkan keluarga kita sendiri, mungkin ada yang mengalami perceraian. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah data dan fakta tersebut teman-teman juga merasakan kevalitannya? Ditambah kalau kita nonton berita-berita yang berseliweran di medsos ya, bahkan di TV pun tampil beberapa orang yang kita sebut artis pun demikian. Entah mana yang menginfluence ya, entah yang artis menginfluence atau yang memang fakta dan data yang menginfluence para artis tersebut hingga akhirnya melakukan perceraian ya. Gue nggak paham lah, yang pasti fenomena tersebut memang sudah real, nyata adanya di kehidupan kita. Dari munculnya data, fakta, serta fenomena yang ada di sekitar kita, hal tersebut buat gue adalah warning ya, atau peringatan baiknya untuk kita pribadi, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, atau semualah ya. Ini baiknya kita posisikan sebagai peringatan. Peringatan seperti apa ya? Peringatan agar rumah tangga kita bisa tetap utuh. Caranya bagaimana ya? Caranya teman-teman lah yang lebih tahu ya. Kalau gue pribadi, unek-uneknya tuh simple sebenarnya, tapi gue juga nggak tahu ya, pengalaman gue juga kan amit-amit deh, nggak mau gue punya pengalaman kayak gitu ya. Berusaha banget untuk tidak mengalami pengalaman seperti itu. Ya pada saat dulu gue mau melakukan pernikahan, pastikan ada beberapa obrolan ya, tentang gimana nanti amit-amit kalau komitmen kita tentang perselingkuhan, tentang pacaran lagi, tentang pekerjaan, tentang mungkin poligami. Itu kan pasti udah ada obrolan sebelum kita melakukan pernikahan ya. Jadi komitmen itu yang gua rasa harus teman-teman eliminasi sebelumnya ya, pada saat mau menikah. Bagi gua, ini gua ya, semoga teman-teman pun bisa ambil hikmahnya, dan semoga gue juga konsisten ya. Mohon doanya juga buat dari teman-teman semua nih, agar pernikahan gue langgeng. Ya pada saat gue mau menikah ya, hal-hal tersebut yang gue anggap dapat mengganggu ya sudah gue eliminasi, atau endingnya gue harus berkacamata kuda teman-teman.
ya udah gue dengan istri gue aja gitu maksudnya. Yang lain tuh bagi gue ya eksternal. Begitupun gue harap komitmen dari istri kita atau suami kita atau pasangan kita lah gitu ya, para pendengar kawan curhat semua. Gue sangat concern banget sama komitmen internal ya. Kenapa persentase komitmen internal gue lebih besar? Karena bagi gue, misal mohon maaf, kalau kita sudah kuat dan berkomitmen sama istri kita, walaupun ada pihak ketiga, itu gue rasa pasti mental deh mereka, nggak akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kita. Orang ketiga itu ya bisa pelakor, bisa pebinor, bisa mertua, bisa anak, pekerjaan, dan lain-lain. Memang kuncinya bagi gua selain komitmen berkacamata kuda ya, atau kesetiaan terhadap pasangan, selanjutnya adalah ya dua-duanya harus saling support. Bagi gua sih demikian ya. Tapi gue juga kan nggak tahu ya, tiap masalah rumah tangga itu pasti berbeda-beda. Bagi gua, tiap ada omongan kanan kiri tentang pasangan gua, ya gue sebisa mungkin menepisnya. Enggak, karena gue suaminya, karena gue istrinya, jadi gue lebih tahu gimana-gimananya istri gue. Itu tentang pihak ketiga ya. Nah, kalau yang masalah internal inilah yang gue concern banget. Setelah eksternal udah bisa kita tepis, ya internal kita ini sama pasangan kita harus terus menerus kita advance ya. Bagi gue perjalanan hidup dan perjalanan berumah tangga adalah perjalanan proses belajar. Dua-duanya harus legowo tentang proses belajar yang diterima oleh tiap-tiap pasangan. Mungkin si suaminya sedang belajar meningkatkan diri, istrinya juga meningkatkan diri, jadi tambah lebih baik. Ya dua-duanya harus saling terima. Tidak ada yang satu lebih dominan ketimbang yang lain. Bagi gue sih demikian ya. Gimana bagi teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Gue juga gak bisa berharap teman-teman mengikuti cara gue, karena tiap orang punya eksperimen yang berbeda, punya perjalanan yang berbeda. Tapi ketahui teman-teman bahwasanya perjalanannya berbeda pasti punya tujuan yang sama, yaitu tidak ingin berpisah. Kalau gua boleh minta sama Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, biarkanlah maut yang memisahkan pernikahan kita. Ya, gua berdoanya seperti itu kawan. Gua gak mau pernikahan kita ini dipisahkan oleh hakim pengadilan agama. Ya, internal inilah yang gua rasa harus kita terus belajar sama pasangan kita ya. Kalau gua cerita masalah eksternal, pelakor, pebinor dan lain-lain, durasinya pasti kepanjangan. Gue cerita yang internal dulu aja. Selain kita belajar untuk tetap setia, menerima pasangan apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ditambah yang pasti senjata yang paling utama dari gue adalah doa ya kawan. Mendoakan anak istri kita, mendoakan suami dan anak kita. Kenapa? Karena kita kan tidak mungkin ya untuk selalu menjaga kehidupannya 24 jam. Kadang mungkin kita bersama di suatu ruangan yang sama, tapi dengan gadget yang mereka pegang, mereka bisa selintat-selintut, selingkuh kanan kiri, ya di luar kendali kita. Maka itu senjata yang gue pakai adalah berdoa dan memohon kepada Tuhan agar pernikahan kita baik-baik saja. Faktor-faktor apa aja sih yang bikin perceraian itu marak? Yang paling besar sih data berdasarkan COVID kemarin adalah faktor ekonomi yang bikin banyak orang itu pilih bercerai.
Gue juga bingung ya. Tapi ya lagi-lagi ekonomi tiap orang itu memang berbeda ya. Tapi yang bisa gue sampaikan di sini bahwa hal tersebut nih di pikiran gue ya konyol teman-teman. Kenapa gue bilang konyol? Karena ya mungkin nanti di video selanjutnya akan gue ceritain tentang rezeki ya. Mereka berpisah karena faktor ekonomi tuh buat gue ya Allah, Masya Allah, gue terkejut banget ya. Berarti mereka gak siap hidup bersama di kondisi yang serba kurang. Ya memang itu berat, gue akuin berat banget kondisi ekonomi yang berkekurangan seperti itu. Tapi kalau kita mau sedikit ngelihat di sekeliling kita, itu harusnya kita terenyuh dan malu ya. Banyak pasangan-pasangan yang kehidupan ekonominya lebih tidak beruntung daripada kita, tetapi pernikahannya mereka langgeng hingga tutup usia. Kalau kita bisa mencontoh hal baik, kenapa harus kita contoh yang lain? Bagiku itu udah suatu cambuk ya, yang bikin gua malu kalau harus bertengkar gara-gara faktor ekonomi. Tapi ya kembali lagi, gua kan nggak tahu ya ekonomi di rumah tangga mereka atau teman-teman sekalian seperti apa, gua nggak tahu. Yang pasti di kepala gua hal tersebut lucu. Kenapa? Karena rezeki itu buat gua ya bukan berdasarkan kemampuan gue seorang loh. Maksudnya adalah gue sebagai laki-laki atau sebagai istri yang punya karir itu gak boleh sombong dengan rezeki yang didapatnya. Siapa tahu rezeki yang didapatnya merupakan atau ada di dalamnya rezeki suaminya atau rezeki anaknya. Atau pada saat kita kesusahan ekonomi di rumah tangga, bisa jadi itu akibat kesalahan dari si istrinya atau si suaminya. Jadi nggak semata-mata karena faktor ekonomi suaminya lagi merosot terus si istrinya berhak menggugat cerai. Harusnya introspeksi dulu. Siapa tahu kesalahan istrinya memang di rumahnya cuma ngabis-ngabisin uang belanja, atau dia nggak produktif, atau begitu juga suaminya di rumah cuma makan tidur doang, ya nggak. Ketahuilah kalau teman-teman bercerai nanti cari pasangan lagi yang lebih baik. Kalau teman-teman ngejar hanya nafsu, cari yang terbaik terus, gua bisa ngejamin gak bakalan ketemu, gak bakalan memuaskan teman-teman selama internal teman-teman tidak diperbaiki. Bagi gua sih gitu. Gimana dengan teman-teman? Setuju gak sama pendapat gua? Itu baru dari faktor ekonomi loh. Sedang belum lagi namanya kesehatan seseorang, itu juga tidak ada yang menjamin. Siapa tahu nanti bertambahnya usia kan kita jadi peot, jadi ompong, atau mulai sakit-sakitan, atau bahkan sakit yang parah ya. Di situ rumah tangga kita pun diuji. Mampukah kita hidup bersama dengan kondisi yang seperti itu? Sakit, kekurangan finansial, dan kerepotan-kerepotan lainnya. Saran dari gua, syukurilah apa yang kita punya kawan. Syukurilah segala bentuk kekurangan dan kelebihan pasangan kita, rezekinya, fisiknya, dan segalanya. Kita berharap juga agar kekurangan kita pun bisa diterima oleh pasangan kita ya. Akhirnya gue titip itu aja. Semoga cerita ini bermanfaat bagi teman-teman kawan curhat semua. Dan teman-teman kalau suka akan cerita ini bisa di-share, di-like, dan di-komen ke segala platform media sosial teman-teman ya. Bantu channel ini berkembang dengan menuliskan komentar di kolom komentar, dan bisa berinteraksi langsung loh sama gue. Untuk cerita-cerita yang lainnya gue akhiri dulu sampai di sini, nanti akan menyusul karena durasinya udah kepanjangan ya. Semoga cerita ini bermanfaat ya kawan. Jangan lupa bersyukur dan tetap semangat. Dadah.